dari ucapan-ucapan mereka itu. Kalimat-kalimat yang ditangkap oleh anak telinganya akan bergetar dalam rongga dadanya sebagai berita-berita kebenaran. Orang yang kedatangannya akan mengakhiri perselisihan dan memelihara darah mereka. Makin lama makin mendekat, dan langkah kakinya kian nyaring, tak obah bagai detak-detak kebebasan. Nafas-nafas pun tertahan. Siapakah kiranya dia? Assalamualaikum sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk ini adalah kita akan bercerita tentang kisah, yaitu kisah para khulafaur rasyidin. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Abu Bakar menanti kedatangan nubuat, kedatangan utusan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah adalah tanah suci yang di tengah-tengahnya terdapat Ka'bah, tempat suci yang semenjak Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun fundamen dan sendi-sendinya. Kehidupan di sana berlangsung panas seperti iklimnya, tegah kukuh sebagaimana gunung-gunungnya, lebar luas laksana langitnya. Penduduknya sangat kukuh dalam mempertahankan keyakinan dan adat istiadat. Ada kalanya keyakinan dan adat istiadatnya itu menjulang tinggi bagaikan hendak mencakar langit. Kadang-kadang pula menukik hingga mengundang penghinaan dan patut dikasihani. Menjelang kemunculan utusan Allah yang membawa rahmat bagi sekalian alam, di sekeliling Ka'bah berserakan berhala-berhala yang menodai bangunan itu, seolah-olah mengejek kelengahan masa. Padahal sebelumnya, selama berabad-abad merupakan panji Allah yang berkibar di muka bumi, yang menyeru kepada agama tauhid dan hanif. Keadaan itu berlangsung lama, hingga pada suatu hari datanglah orang yang membawa berhala ke sana. Setelah melalui waktu yang panjang, akhirnya berhala-berhala memenuhi tempat sekelilingnya dan menjadi pujaan orang-orang Quraisy pada khususnya dan manusia pada umumnya. Mereka menakutinya dan mengagungkannya dengan tujuan agar berhala-berhala itu menjadi perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Berhala-berhala yang terkenal diantaranya adalah Lata, Uzza, Manatta, Usaf, Nailah, dan Hobal. Di samping masih banyak lainnya, bahkan ratusan jumlahnya. Siang malam, rombongan pemuja datang berbondong-bondong untuk memuja Tuhan-Tuhan mereka yang terbuat dari batu dan kayu pahatan. Tuhan yang tak mampu mendengar, melihat, dan tak dapat manfaat sedikit. Setiap kabilah atau suku mempunyai Tuhan yang berbeda-beda, dan setiap anak yang dilahirkan sejak dapat merangkak telah digiring untuk mengenal Tuhannya, agar kelak ia dapat menghadapnya dan menyampaikan permohonan serta harapan. Demikianlah akal mereka tersesat dalam lingkaran hurafat. Padahal pada hakikatnya di antara mereka itu banyak yang cerdik pandai, terbukti dengan adanya sumpah setia kawan, berdiri bahu-membahu di pihak orang yang teraniaya dalam menghadapi penganiaya. Mereka pernah merintis cara yang istimewa dan menemukan tradisi yang mengagumkan untuk perdamaian. Mereka menetapkan undang-undang bulan suci di mana pedang-pedang harus disimpan dalam sarungnya. Dendam kesumat serta nafsu menuntut bala harus dipendam dalam-dalam. Bahkan walaupun menjumpai pembunuh bapa atau saudara kandung sekalipun. Mereka juga pernah menyusun peraturan yang baik demi tercapainya kesempurnaan masyarakat. Tidak diperbolehkan seseorang menjadi pemimpin bagi kaumnya, kecuali jika ia telah memenuhi 6 sifat, yaitu dermawan, kesediaan memberikan pertolongan, keberanian, lapang dada, rendah hati, dan mampu memberikan penerangan. Mereka pernah mengatakan, gugurnya 1000 orang utama lebih baik daripada munculnya seorang pemimpin durjana. Ini berarti bahwa kaum yang kehilangan manusia utama akan lebih baik daripada lahirnya seorang manusia durjana. Dalam segi kehidupan duniawi pun mereka telah termasuk maju. Hal itu ditandai dengan adanya
adanya pasar Ukad yang menjadi kiblat dan pusat perekonomian dan budaya. Mereka berbondong-bondong mengunjunginya dari berbagai penjuru untuk menyimak dan menikmati buah-buahan dan berbagai pertunjukan. Orang-orang yang dalam kehidupannya telah mencapai taraf yang setinggi itu, hati mereka berkarat oleh kelengahan yang amat memalukan. Mereka bersedia sujud di hadapan patung-patung, padahal benda itu hanya dibuat dari batu dan tanah liat. Suatu paradoks yang amat mengherankan. Dalam hal ini mereka tidaklah sendirian, sebab di Athena, yakni di zaman kemajuan Yunani yang paling gemilang, di masa Socrates dan Pericles, mereka pun menyembah dewa-dewa Olympus, sebagaimana orang-orang Mekah yang menyembah dewa-dewa mereka. Bedanya, penduduk Mekah hanya menyembah berhala-berhala yang diagungkan dan disucikan saja, sedangkan penduduk Athena menyembah dewa-dewa yang sebagian daripadanya mereka anggap mempunyai sifat yang jahat. Ini adalah kisah untuk menjelaskan tentang kota Mekah di masa itu. Nah, kalau menurut sahabat-sahabat ini adalah cerita yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga nanti sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi kisah-kisah selanjutnya. Di samping pemujaan berhala yang tersebar di kota Mekah, masih ada lagi penyembahan lain yang berkembang di pelosok-pelosok Jazirah Arabia. Di antaranya ada yang menyembah matahari, yang menyebabkan Rasulullah SAW ketika diutus dan dibebani tugas kewajiban sholat, beliau melarang melakukan sholat di waktu terbit dan waktu terbenamnya matahari. Hal itu dilakukannya agar tidak seperti orang yang menyembah matahari di waktu terbit dan terbenam. Ada pula di antara mereka yang menyembah malaikat. Mereka dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Saba ayat 40 sampai 41, dan ingatlah di hari Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah kalian memerintahkan mereka untuk beribadah kepada kalian? Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau dari adanya Tuhan selain Engkau. Kami beribadah kepadamu dan kami berlepas tangan dari perbuatan mereka. Ada pula di antara mereka yang menyembah jin dan mereka dilukiskan oleh Allah dalam firman-Nya di surah Saba ayat 41. Bukan mereka telah menyembah jin dan mereka kebanyakan beriman kepadanya. Bahkan mereka telah menyembah jin dan mereka kebanyakan beriman kepadanya. Dan sesungguhnya ialah Rob dari bintang Sirius. Ini terdapat pula di antara mereka yang menyembah bintang, yakni bintang Sirius. Makanya di dalam surah An-Najm ayat 49, dan sesungguhnya ialah Rob dari bintang Sirius. Bahkan dijumpai pula di kalangan mereka golongan ateis dan nihilis yang kepercayaan mereka diungkapkan oleh Al-Quran sebagai berikut di dalam surah Al-Jasiyah ayat 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Di tengah-tengah kacau balaunya sesembahan, di manakah gerangan agama Ibrahim itu? Dahulu kala berpindahlah seorang insan yang berbakti kepada Allah. Ditinggalkannya kaumnya, orang-orang Kaldan, begitupun tanah air serta sanak saudaranya di Babylon. Ia pergi menuju Mekah dengan membawa kalimat ilahi. Disinilah ia menghentikan kendaraannya dan menancapkan panji-panjinya. Kita mengumandangkan ucapannya yang abadi. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tunduk kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ucapan itu ditinggalkannya sebagai warisan untuk umat-umat di belakang hari, yang bunyinya bergema
ke serata jazirah Arab yang luas. Kemudian apakah yang terjadi dengan manusia? Mengapa agama Hanif yang mengimani dan mengesahkan Allah itu lenyap ditelan oleh berhala? Mengapa pula negeri yang aman bahagia ini langka dengan pembaharu yang mengumandangkan ajaran kebenaran yang telah berlalu? Tidak, sesekali tidak, karena sepanjang tahun dan generasi yang silih berganti bermunculan para pemimpin yang mengibarkan panji-panji Ibrahim dengan suara lantang menjatuhkan kemusyrikan dan penyelewengan. Jumlah mereka tidak sedikit, di antaranya ada yang terkenal dan ada pula yang tidak terkenal. Sebagian muncul beratus-ratus tahun sebelum Rasulullah dan sebagian lagi menjelang kebangkitannya. Mereka tak obah bagaikan fajar siddiq yang menandakan terbitnya surya gemilang. Di antara tokoh-tokoh angkatan pertama ialah Suwaid bin Amr al-Mustalqi yang menyatakan secara terang-terangan tentang kepercayaannya terhadap hari berbangkit dan saat pembalasan. Kemudian Amir bin Dorib al-Udwani yang pernah berkata kepada kaumnya, "Tak suatu pun saya lihat yang menciptakan dirinya sendiri. Begitupun tak ada benda kecuali dicipta, dan tak ada yang datang kecuali ia akan pergi. Seandainya yang mematikan manusia itu penyakit, tentulah yang menghidupkannya obat." Di antaranya pula adalah Ibnu Taqlid bin Durrah. Ia tak mau menyembah patung dan hanya menyerukan penyembahan kepada Allah. Juga Mutalammis bin Umayyah al-Kinani yang pernah tampil di Ka'bah di tengah-tengah kaumnya dan mengetok kepala mereka dengan ucapannya, "Hai, taatlah kalian kepada saya agar kalian berada dalam kebenaran. Kalian telah menyembah Tuhan yang berbilang, padahal Allah Tuhan kalian dan Tuhan dari apa-apa yang kalian sembah itu." Selain itu, Zuhair bin Abi Sulma pernah memegang daun-daun kayu yang tadinya kering kerontang menjadi hijau. Kemudian katanya, "Seandainya saya takkan dimaki oleh orang-orang Arab, tentulah saya akan berkata bahwa zat yang menghidupkanmu setelah kering akan menghidupkan pula tulang belulang setelah lapuknya." Zuhair ini pula lah yang menggubah sebuah syair, "Janganlah kalian tutup-tutupi apa yang terpendam dalam dirimu agar ia tersembunyi. Karena betapa juga kalian menyembunyikannya, pastilah Allah akan mengetahui." Demikianlah ternyata banyak pula tokoh-tokoh yang menghidupkan ajaran-ajaran Ibrahim, tetapi kerinduan kepada kebenaran ini hanya usaha secara terka-terkaan saja. Sebab untuk melihat yang hakikinya tak dapat mereka jangkau. Tak seorang pun di antara mereka yang diberi karunia yang dapat digunakan untuk menyeru manusia. Mereka muncul satu demi satu selama masa yang panjang. Adapun pembaharu yang muncul menjelang kedatangan Rasul, meskipun mereka tidak berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, namun penglihatan mereka terhadap hakikat kerohanian sudah lebih jelas dan lebih terbuka. Di antara mereka ialah Abu Qais bin Anas yang mengasingkan diri dari orang-orang Quraisy dengan berhala-berhala mereka. Di rumahnya ia mendirikan sebuah tempat yang khusus untuk ibadat yang tidak boleh dimasuki oleh orang kotor dan orang yang dalam janabah, serta katanya, "Saya hanya menyembah Tuhan Ibrahim." Usianya panjang sampai dibangkitkannya Nabi dan ia masuk Islam. Tapi yang menjadi fokus dalam masalah ini, yang menjadi tempat berkumpulnya perhatian terhadap agama yang akan muncul adalah tiga tokoh, yaitu Hus bin Sa'idah al-Iyadi, Zaid bin Amr bin Nufail, dan Waraqah bin Naufal. Ketiga tokoh ini hati mereka tali temali dan terpaut kepada agama Ibrahim. Dari lubuk hati mereka terhembus kalimat-kalimat tauhid yang tak obahnya bagai kayu di musim bunga, di tengah panasnya udara keberhalaan yang sedang menyala. Mereka menendangkan Nabi yang sedang ditunggu-tunggu. Mereka memberitahukan agama yang akan segera datang, yang akan mengembalikan panji-panji Allah ke tempat semula, yang akan menghancurkan berhala-berhala.
Kepada tokoh-tokoh inilah Abu Bakar sering berkunjung dan lama duduk bercengkerama. Kepada ucapan-ucapan mereka yang seronok, ia membukakan telinganya, serta dengan lagu-lagu mereka yang manis ia menghapus dahaganya, yang di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk pedoman dan bimbingan. Dalam sinar hikmah, mereka yang tangguh, ruhnya yang suci seakan-akan melihat nubuat yang akan datang menjelang. Dengan sabar ia duduk menunggu sambil mempersiapkan diri untuk menyambut saat-saat yang pasti datangnya itu. Marilah kita temani laki-laki besar ini dari saat yang kita sebutkan ini. Dialah yang menempati kedudukan terhormat di kalangan kaumnya disebabkan kemampuan dan kebangsawanannya. Dalam dirinya tersimpan suatu kebimbangan yang bercahaya, yang dari hari ke hari semakin memperkuat tekadnya untuk berpaling dan keberhalaan dan kesesatan kaumnya. Sering ia lewat di hadapan orang-orang yang sedang berkeliling-keliling serta di sekitar berhala-berhala mereka. Kemudian tertegun di hadapannya dan wajahnya disaput oleh penyesalan yang amat pahit. Lalu katanya pada dirinya, mungkinkah ini merupakan petunjuk? Manusia yang dapat melihat, mendengar dan berpikir, kemudian tiba-tiba tersungkur dan sujud kepada deretan batu-batuan yang tak dapat mendengar, melihat apalagi mengetahui yang benar. Kemudian diulang-ulangnya ucapan Zaid bin Amr bin Nufail, manakah yang benar? Apakah Tuhan yang satu atau Tuhan yang beribu-ribu? Apakah dapat dikatakan agama bila urusan terpecah semena-mena? Pertanyaan itu tertahan lama, napasnya menjadi sesak oleh keluh kesah dan lamanya menunggu, menyebabkan laki-laki yang insaf dan sadarkan diri itu menderita. Ia ingin mengetahui kebenaran secepatnya, gandrung akan perubahan serta rindu akan kalimat Allah yang kedatangannya akan memberikan keputusan tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh umat manusia. Kerinduannya yang menggelegak ini membawanya kepada orang-orang yang meneliti pengetahuan tentang kitab suci, yakni orang-orang yang hidup dalam sisa-sisa akidah yang hampir musnah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang biasa menengadahkan wajahnya ke langit dan dari mulutnya mengalir kalimat-kalimat yang manis bagaikan mimpi-mimpi indah. Tiada ucapan yang lebih mengharukan dan lebih menarik hatinya dari ucapan-ucapan mereka itu. Kalimat-kalimat yang ditangkap oleh anak telinganya akan bergetar dalam rongga dadanya sebagai berita-berita kebenaran. Ia selalu akan mengikutinya bagaikan seekor burung yang sedang haus mengikuti turunnya hujan dan butir-butir embun. Abu Bakar selalu merasa senang setiap ia beroleh kesempatan untuk berdekatan dengan kelompok orang baik-baik ini. Orang-orang Quraisy tidak merasa perlu memusuhi dan menganiayai mereka. Hal itu disebabkan pertama, karena kegiatan mereka terbatas dan tidak menyebarkan dakwah secara teratur, dan tidak pula membawa agama baru yang akan mengancam keyakinan dan istiadat mereka. Kedua, tokoh-tokoh itu telah berusia lanjut hingga kehidupannya pun telah mendekati saat tenggelam. Sebaliknya, kekaguman Abu Bakar terhadap tokoh-tokoh tersebut dapat menyebabkan ia tersudut dan menjadi kecaman orang-orang Quraisy. Betapa tidak, ia masih muda, yang di hadapannya masih terbentang jalan yang panjang. Di samping itu, ia pun seorang tokoh dan pemimpin kaumnya, yang pada pundaknya terpikul tugas yang paling penting dan paling utama. Ia adalah pengumpul diat atau uang tebusan. Hal ini pun mengusik pikirannya dan terbayang olehnya bencana-bencana yang mungkin akan ditemuinya. Mengenai ketiga tokoh tempat bersimpuhnya Abu Bakar, mereka telah melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Mereka tidak merasa terikat lagi dengan masyarakat dan tidak takut akan mendapat perlakuan yang buruk. Meskipun orang-orang Quraisy tidak mengkhawatirkan ketiga mereka, namun orang-orang Quraisy tetap berusaha untuk mengekang kebandelan orang-orang tersebut. Tatkala suara Zaid bin Amr menaik tinggi, ia yang paling keras suaranya. Mereka pun menghasut salah seorang kerabatnya, yaitu Khattab bin Nufail, untuk menutup pintu rumahnya dan membiarkannya terpencil. Rasa was-was pun menghinggapi hati Abu Bakar, sebab ketiga orang tempatnya bertanya sudah hampir menjelang senja. Namun tiba-tiba secercah harapan datang menghampirinya, yaitu dengan munculnya orang yang akan menjadi contoh
teladan, yaitu Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, sahabat beriman, inilah yang ditunggu-tunggunya. Sebagaimana Abu Bakar, ia pun seorang yang masih muda, baik dalam usia maupun dalam pengalaman hidupnya. Ia seorang yang mulia dan bangsawan, hingga dalam lingkungan keluarganya bagaikan permata yang paling bercahaya di atas mahkota. Walaupun tanpa gembar-gembor, ia telah menghindarkan diri dari berhala-berhala dan menghabiskan hari-harinya jauh dari adat istiadat dan perbuatan sia-sia umat jahiliyah. Ia hampir tak pernah menemui seseorang hanya sekedar untuk menghabiskan waktu saja. Dengan munculnya orang yang akan menjadi contoh, tenang tentramlah hati Abu Bakar. Abu Bakar pun menempuh jalan yang sama seperti jalan yang ditempuh Muhammad, yaitu tanpa adanya pergolakan atau kebencian dari kaum Quraisy. Ia tak pernah mencela berhala-berhala, namun tak pernah pula memujanya, apalagi bersujud sebagaimana yang dilakukan orang-orang Quraisy. Bahkan tak pernah merasa kehadiran Tuhan-Tuhan itu. Ia meninggalkan rumah dan kaumnya, pergi mencari kebenaran seorang diri. Walaupun usia Abu Bakar dan Muhammad hampir sebaya, tetapi ia menganggapnya sebagai teladan utama. Itulah sebabnya ia ingin sekali bersahabat dan bergaul dengannya. Dan memang ia bersahabat dengannya sebagaimana dilukiskan oleh Ummu Salamah bahwa Abu Bakar itu adalah sahabat karib dan teman kental Muhammad. Demikian yakinnya akan kebenaran jalan yang ditempuh oleh sahabat karibnya. Lenyaplah kekhawatiran terhadap orang-orang Quraisy. Diikutinya jejak teman karibnya, namun dengan cara yang berbeda, sebagaimana hasilnya pun berbeda. Sementara Abu Bakar sedang asyik mencari hakikat itu, kiranya Muhammad mendapatkannya. Sistem yang dipergunakan Muhammad ialah merenung dan mendengarkan bisikan halus yang datang dari dalam hakikat itu sendiri. Sedang sistem yang ditempuh oleh Abu Bakar adalah bertapakur dan mendengarkan hikmah dari mulut hukama dan logika orang-orang soleh yang berpandangan tajam. Suatu kebetulan pula, Abu Bakar gemar sekali menghafalkan hasil-hasil kesusastraan Arab yang mengagumkan, baik berupa puisi maupun prosa. Hafalan-hafalannya melimpah ruah, itu membekali akalnya dengan bahan-bahan pemikiran yang tidak sedikit. Demikianlah, sementara Muhammad bertahan dengan renungan-renungannya serta mencari kebenaran dengan penglihatan batin yang tembus, maka Abu Bakar menyerahkan seluruh hati dan akalnya kepada hikmah yang bunga-bunganya terpancar dari ucapan-ucapan orang-orang yang soleh, yaitu Qus, Warokoh, dan Zaid. Setiap kesempatan yang ada padanya untuk menyimak ucapan-ucapan mereka tidak akan disia-siakannya, melainkan akan direbut dan dipergunakannya. Ucapan mereka dihafalkannya dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkannya ia tak segan-segan walau harus mengeluarkan biaya berapapun besarnya. Apalagi dengan melihat usia mereka yang telah lanjut, membuatnya makin bersegera. Pada suatu hari setelah Muhammad menjadi Rasul dan Abu Bakar telah menjadi seorang Muslim, Rasulullah yang sedang dikelilingi oleh sahabatnya membuka-buka lembaran kenangan lama dari mudanya. Sabdanya, "Saya tak lupa kepada Qus bin Sa'idah yang ketika itu sedang mengendarai seekor unta berwarna keabu-abuan di pasar Uqad. Ia mengucapkan pidato yang sudah tidak saya ingat lagi." Kemudian Abu Bakar berkata, "Saya masih mengingatnya, wahai Rasulullah. Saya juga hadir di pasar Uqad pada hari itu. Di atas untanya yang keabu-abuan itu, Qus berpidato sebagai berikut. Hai manusia, dengarlah dan perhatikanlah serta ambillah manfaat dari pendengaranmu itu. Sesungguhnya setiap orang yang hidup itu akan mati. Setiap orang yang mati akan lenyap dan pergi. Segala yang datang itu pasti akan berlalu. Sesungguhnya di langit itu ada berita, dan di muka bumi itu ada pelajaran bagi kita. Begitupun pada hamparan-hamparan yang dibentangkan, atap-atap yang ditinggikan, bintang-bintang yang beredar, lautan yang airnya yang tak pernah kering, malam yang sunyi senyap, dan langit yang mempunyai rasi-rasi. Aku bersumpah bahwa Allah mempunyai suatu agama yang lebih disukainya dari agama yang sedang kalian anut sekarang ini. Kenapa orang-orang itu pergi dan tak kembali? Apakah mereka senang tinggal di sana lalu menetap, ataukah mereka itu dibiarkan lalu tertidur pulas?" Kemudian Abu Bakar mengucapkan syair gubahan Qus bin Sa'idah. "Tatkala saya lihat maut itu mengalir tiada hentinya menuju muara, padahal tak ada hulu dan sumbernya.
kepadanya, saya melihat orang-orang yang berdatangan ke sana tak pandang bulu, baik besar maupun kecil. Yakinlah saya bahwa saya pun pasti dan tidak suatu saat akan mengikuti jejak mereka pula. Demikianlah Abu Bakar hafal betul akan ucapanku dan mendapatkan pelajaran darinya. Jiwanya tetap tak hendak berpisah dari hikmah yang mereka tebarkan di mana-mana. Lihatlah betapa gembira dan gairah hatinya tatkala melihat Zaid bin Amr bin Nufail yang dalam ketuaannya yang anggun sedang bersandar di dinding Ka'bah sambil menyeru orang banyak, demi Zat yang nyawa saya berada dalam tangannya, tak seorang pun di antara kalian yang masih mengikuti agama Ibrahim dan Ismail sepeninggalnya, dan sungguh saya sedang menunggu-nunggu kedatangan seorang nabi keturunan Ismail yang saya rasa saya takkan sempat bertemu dengannya. Kemudian tampak olehnya Amir bin Robiah, maka dipanggilnya seraya berkata, "Hai Amir bin Robiah, jika umurmu panjang, sampaikanlah salam saya kepadanya." Kedamaian dan ketenteraman hati Abu Bakar kian bertambah manakala ia melihat Zaid bin Amir menyeruak ke dalam barisan orang-orang yang sedang mengelilingi Ka'bah. Kemudian berseru sekeras-kerasnya tanpa merasa takut dengan berkata, "Ya Rabbi, saya terima suatu kebenaran itu sebagai kebenaran. Saya beribadat dan memperhambakan diri hanya kepadamu. Saya hanya berlindung kepada Zat yang menjadi tempat berlindung Nabi Ibrahim, dan kuserahkan diriku kepada Zat tempat bumi menyerahkan dirinya, yakni bumi yang dihamparkannya dengan membawa batu-batuan yang tak terkira jumlahnya, yang kemudian dijadikannya gunung-gunung untuk mengukuhkan kedudukannya, dan kuserahkan diriku kepada Zat yang tempat awan menyerahkan dirinya, yakni awan hitam yang membawa air yang sejuk dan tawar rasanya." Kata Abu Bakar dalam hati, "Demi Tuhan Ibrahim, inilah sebenarnya yang hak. Tetapi bagaimana caranya? Serta bilakah masanya kita akan beroleh keyakinan terhadapnya?" Kemudian demikianlah hari demi hari perasaannya dipenuhi oleh keinginan untuk beribadah dan kerinduannya kepada agama Ibrahim. Tetapi ia tidak mengetahui cara yang harus ditempuhnya. Bahkan orang-orang yang telah membangkitkan jiwa dan semangatnya pun tidak mengetahuinya. Qus bin Sa'idah telah pulang ke hadiratnya tanpa bertemu dahulu dengan orang yang sedang ditunggu-tunggu. Demikian pula dengan kedua orang sahabatnya. Perihal Warokoh, ia mendapatkan petunjuk karena ia rajin menekuni Injil. Dengan cara membaca dan mempelajarinya, ia berharap kiranya kitab itu akan membimbingnya kepada agama Ibrahim. Adapun Zaid, ia mendapatkan petunjuk semata-mata dari kata hatinya dan kerinduannya kepada agama Ibrahim. Kadang-kadang ia berkelana di lembah Mekah, kadang-kadang berlindung di Ka'bah seraya tak henti-hentinya memohon kepada Allah, "Ya Allah, sekiranya aku mengetahui cara yang lebih baik Engkau sukai dalam beribadah kepadamu, tentulah aku akan mempergunakannya. Tetapi bagaimana? Aku tidak mengetahuinya." Demikianlah ia mencari-cari cara yang tepat untuk beribadah kepada Allah, walau di hadapan para pembesar Quraisy. Dinyatakannya kepada mereka bahwa ia telah meninggalkan agama mereka dan telah memisahkan diri dari patung-patung dan berhala-berhala. Begitu juga dari mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Sewaktu ia ditanyai orang mengenai Tuhan yang disembahnya, maka jawabnya, "Saya menyembah Rabb Ibrahim." Kerinduan yang mendesak terhadap kebenaran semakin bergelora dalam jiwa Abu Bakar. Ia mempunyai keyakinan bahwa pemecahan secara setengah-setengah takkan dapat menghapus haus dahaga. Baginya sudah tidak tersembunyi lagi bahwa gejala-gejala kekeringan sedang menimpa hati manusia di kalangan bangsanya. Sekarang ia menginginkan pemecahan secara menyeluruh. Memang inilah masa yang kering dan tandus. Agama Ibrahim telah pindah kepada keberhalaan yang sesat lagi menyesatkan, dan jalan keluar satu-satunya adalah agama Ibrahim itu sendiri.
Tapi siapakah yang mampu membimbing kepadanya? Sungguh, sampah-sampah takhayul dan lumpur-lumpur dongeng telah melumuri hakikat agama. Kebenaran telah berganti dengan kesesatan dan kekacauan balauan. Tetapi walaupun demikian, pemuja-pemuja berhala di Mekah mengaku bahwa mereka adalah anak cucu Ibrahim. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasrani di Syria yang sering dijumpai oleh Abu Bakar dalam perjalanan niaganya juga menyatakan bahwa mereka adalah juga keturunan Ibrahim dan ahli warisnya, padahal pertentangan di antara mereka menampakkan diri dengan amat tajamnya. Maka siapakah yang akan menyampaikan kepada kita kebenaran yang nyata? Siapakah yang akan mengembalikan agama Ibrahim kepada kita dan mengembalikan kita kepada agamanya? Siapa pula yang akan menunjukkan kepada kita syariat dan tata cara yang akan kita pergunakan untuk beribadat kepada Tuhan yang sebenarnya? Begitu pula untuk meluruskan jalan kehidupan kita. Demikianlah bisikan-bisikan halus mendatangi hati yang agung itu secara bertubi-tubi, dan Abu Bakar pun mengulang-ulangi ucapan Umayyah bin Abi Salt, "Wahai, tak adakah kiranya seorang nabi buat kita dari golongan kita yang akan memberikan kepada kita apa tujuan hidup kita yang sebenarnya? Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang menjadi tujuan dari peziarah-peziarah ke tanah suci ini, dan Tuhan yang menjadi tumpuan harapan dari penegak-penegak agama ilahi." Pertikaian orang-orang mengenai agama mereka telah mengeruhkan pikiran Abu Bakar. Hal itu disebabkan lenyapnya hakikat kebenaran di saat manusia amat membutuhkannya, dan hal itu merupakan persoalan yang amat disesalkan. Ia mengedarkan pandangan di lingkungan kaumnya. Kemudian ia berkata, "Tak adakah di antara kita seorang yang akan menghimpun kita di atas kebenaran?" Tiba-tiba terlintaslah dalam ingatannya suatu pemandangan yang amat mengagumkan yang pernah dilihatnya kira-kira 5 tahun yang lalu, yakni sewaktu orang-orang Quraisy selesai memperbaharui Ka'bah dan bermaksud hendak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Ketika itu timbul pertikaian di antara mereka yang hampir saja menenggelamkan seluruh warga Quraisy dalam banjir darah yang tak kalah hebatnya dengan perang Pizar. Seluruh anak Quraisy telah berubah menjadi kelompok-kelompok yang siap menunggu kesempatan. Mereka bersumpah bahwa kehormatan menaruh Hajar Aswad ke tempatnya semula merupakan hak penuh mereka, yang sekali-kali tak akan mereka serahkan kepada golongan lain walau apapun akibatnya. Ketika pertikaian itu telah mencapai puncaknya, Umayyah bin Mughirah, seorang warga Quraisy yang tertua, mengusulkan agar mereka bertahkim kepada orang yang pertama kali datang ke tempat itu, yang putusannya harus mereka terima dengan rela. Usul itu mereka terima. Kemudian mereka menunggu. Sementara mereka diliputi oleh keheningan yang mencekam. Tiada suara yang terdengar selain detak-detak jantung dan aliran darah di urat pembuluhnya. Tiba-tiba pandangan mereka tertuju ke arah orang yang sedang menuju kepada mereka, yaitu orang yang pertama muncul di hadapan mereka. Orang yang kedatangannya akan mengakhiri perselisihan dan memelihara darah mereka. Makin lama makin mendekat, dan langkah kakinya kian nyaring, tak obah bagai detak-detak kebebasan. Nafas-nafas pun tertahan. Siapakah kiranya dia? Ternyata ia adalah Muhammad Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Mereka pun berseru menyebutnya, "Inilah Muhammad Al-Amin, ialah hakim kita yang terbaik." Sementara kenangan itu mempesona pikirannya, mulut Abu Bakar bergumam dan hatinya berkata, "Benar, ia adalah hakim yang terbaik dan penyelamat yang terbaik." Setelah sebab-sebab perselisihan diketahui Muhammad, dimintanyalah kepada mereka selembar kain. Setelah kain itu diterimanya, ditaruhlah Hajar Aswad itu di tengahnya. Kemudian katanya, "Silahkan setiap suku memegang tepi kain, kemudian angkat bersama-sama." Perintah itu mereka turuti, dan setelah sampai ke dekat tempat semula, batu itu diambil Muhammad lalu diletakkan pada tempat itu. Demikianlah fitnah yang hampir saja menumpahkan darah dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan berakhir dengan selamat. Dialah laki-laki yang berhasil mengembalikan kepada orang-orang Quraisy akal mereka yang sehat dan membimbingnya kepada kesejahteraan dan petunjuk. Dialah laki-laki yang telah menuntun mereka kepada keselamatan. Dialah Muhammad yang meredakan pertikaian yang hampir saja memusnahkan mereka.
Kenangan-kenangan indah itu membangkitkan kembali harapan bagi Abu Bakar. Nubuat dan ramalan yang sudah lama didengarnya dari mulut Kus, Zaid dan Waraqah bin Naufal, serta dari tokoh-tokoh terdahulu seperti Umayyah bin Abi Salt, Amir bin Darb, dan Mutalamis bin Umayyah seolah-olah hampir menjadi kenyataan di benak Abu Bakar. Bayangan Kus bin Sa'idah yang sedang berdiri di hadapan halayak ramai sambil mengacungkan tangannya yang terbuka seolah-olah bendera dan panji-panji di dalam kenyataan, tak terasa ia bergumam. Kus bersumpah dengan Tuhannya bahwa peristiwa itu pasti terjadi pada saatnya. Abu Bakar mengucapkan selamat jalan kepada rombongan nostalgianya sambil bergumam penuh keyakinan, "Benarlah Anda wahai Ibnu Sa'idah, peristiwa itu pasti muncul pada saatnya." Alhamdulillah, inilah kisah bagian yang pertama. Nantikan lagi kisah selanjutnya tentang kebenaran nubuat yang telah ditunggu-tunggu. Itu yang dapat diceritakan pada video kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.